saya Chelsea Olivia dengan NIM 2230 2021 2070 dari Rombel B angkatan 2022. Di sini saya membuat video tentang pembelajaran terpadu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori dan praktek pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Nugroho MPD. Di sini ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian tahu terkait pembelajaran terpadu? Jelaskan. Jawaban saya, pembelajaran terpadu itu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa disiplin ilmu atau beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan. Dengan adanya perpaduan ini, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Nah, bermakna dalam hal ini artinya pada pembelajaran terpadu, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dari beberapa mata pelajaran. Nah, dalam pembelajaran terpadu ini, misalnya dalam bidang kajian IPA, dalam mata pelajaran IPA tentang tema lingkungan. Nah, dapat dibahas dari sudut pandang makanan, kesehatan, sosial. Dan pembelajaran terpadu ini mempunyai beberapa ciri, yaitu berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, pemisahan antar bidang studi, tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, bersifat luas atau fleksibel, dan hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan pokok bahasan atau tema tertentu dengan pokok bahasan lain. Pertanyaan yang kedua, jelaskan satu landasan psikologi menurut kalian yang paling cocok dengan pembelajaran terpadu. Jelaskan kenapa. Menurut saya, landasan psikologi yang cocok untuk pembelajaran terpadu yaitu teori pemrosesan informasi, karena teori ini menjelaskan bagaimana otak memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Pembelajaran terpadu dapat membantu siswa mengorganisir informasi dengan lebih efektif dengan menghubungkan berbagai konsep. Nah, dalam pembelajaran terpadu, teori pemrosesan informasi ini mendukung penggunaan strategi seperti elaborasi, organisasi, dan pengulangan untuk mentransfer informasi dari memori kerja ke memori jangka panjang. Misalnya mengintegrasikan konsep dari berbagai disiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran. Ini membantu siswa membuat koneksi yang bermakna, memperkuat penyimpanan dan pengambilan informasi. Dalam penerapan teori pemrosesan informasi ini, dalam pembelajaran terpadu juga mendorong penggunaan teknik seperti pemetaan konsep. Pertanyaan yang ketiga, pilih satu model pembelajaran terpadu dan jelaskan materi apa yang kalian padukan. Saya memilih model connected karena model ini bertujuan untuk menghubungkan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran agar peserta didik dapat memahami tema secara menyeluruh. Materi yang saya ambil atau yang saya padukan itu dari mata pelajaran IPA dan IPS yang tergabung dalam satu tema, yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Dalam pembelajaran IPA, di sini peserta didik mempelajari bagaimana proses fotosintesis tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan menghasilkan energi dan nutrisi yang kemudian menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia. Nah, melalui proses ini, peserta didik memahami peran dari tumbuhan dalam rantai makanan dan ekosistem yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Dan dalam pembelajaran IPS, di sini peserta didik belajar mengenai berbagai cara masyarakat memanfaatkan
tumbuhan untuk kebutuhan pangan, bahan bangunan, obat-obatan, dan kegiatan ekonomi. Mereka memahami nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai budaya yang muncul dari interaksi masyarakat dengan tumbuhan sebagai sumber daya alam. Dalam pembelajaran terpadu ini yang menggunakan model connected, ini menghubungkan pemahaman dari mata pelajaran IPA dan IPS untuk menunjukkan bahwa tumbuhan tidak hanya penting secara biologis sebagai sumber makanan, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana tanggapan kalian terhadap kurikulum Merdeka? Apa hambatan dalam implementasi kurikulum Merdeka dan bagaimana cara kalian sebagai calon guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah? Tanggapan saya terhadap kurikulum Merdeka ini, kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka ini lebih fokus dan lebih banyak melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat belajarnya, kebutuhannya, dan potensi masing-masing dari peserta didik. Kurikulum ini juga menekankan pada pembelajaran berbasis proyek. Namun, dalam kurikulum Merdeka ini mempunyai hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya. Di antaranya itu yang pertama, guru kurang memahami karakteristik kurikulum secara menyeluruh. Yang kedua, guru dan peserta didik belum terlatih menerapkan pembelajaran sesuai paradigma baru dari kurikulum Merdeka. Yang ketiga, guru kesulitan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Yang keempat, mindset seluruh warga sekolah belum terlatih dengan pembelajaran yang berpusat kepada anak atau kepada peserta didik. Yang kelima, kekurangannya itu adalah dari kekompakan siswa dalam kelompok untuk mengerjakan proyek dari pembelajaran yang dilakukan. Yang keenam, kurangnya dukungan sekolah dalam memberikan fasilitas penunjang pembelajaran. Yang ketujuh, keberagaman siswa dalam suatu kelas yang bisa menghambat pengimplementasian dari kurikulum Merdeka ini. Sebagai calon seorang guru, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah, yaitu dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengikuti pelatihan dan workshop tentang penerapan kurikulum Merdeka. Yang kedua, memperbanyak referensi untuk membuat bahan ajar atau perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Yang ketiga, belajar menguasai dan memanfaatkan teknologi dan juga sumber belajar untuk kebutuhan belajar di era digital. Dan yang terakhir yaitu kreatif dan inovatif dengan melibatkan berbagai media atau model pembelajaran yang mendorong siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. Baik, sekian dari saya dan jawaban yang dapat saya berikan. Sekian video saya ucapkan terima kasih.